Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam sesi materi manajemen mutu atau manajemen kualitas. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pendekatan penilaian terhadap mutu atau kualitas itu sendiri. Jadi, sebelum kita membahas lebih jauh, sedikit mengulang bahwa kita akan fokus di kualitas atau mutunya sendiri. Jadi dalam materi yang saya sampaikan itu kita akan lebih ke definisi atau fokus ke kualitas atau mutu. Nah, unsur penilaian mutu seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya unsur-unsur yang menentukan pemilihan suatu produk oleh konsumen itu antara lain selain kenyamanan, daya tahan, estetika, atau harga, itu nanti akan kita jabarkan lagi dalam beberapa pendekatan. Sehingga nantinya kita akan bisa lebih memahami tentang apa itu mutu. Pada umumnya kualitas diartikan dari sudut pandang pelanggan, bukan dari sudut pandang produsen. Walaupun nanti kita akan membahas mutu dari sisi produsen atau pencipta produk. Dan inilah beberapa unsur penilaian mutu. Yang pertama, harga yang terjangkau. Yang kedua, awet atau daya tahan. Memiliki daya tahan. Ketiga, keamanan. Keempat, kemudahan. Keempat, kemudahan penggunaan. Kelima, kemudahan pembuatan. Dan terakhir adalah kemudahan pembuangan. Yang pertama, harga yang terjangkau. Artinya, ketika kita produsen bisa menciptakan produk dengan harga yang terjangkau di konsumen atau oleh konsumen, maka itu salah satu unsur yang bisa menimbulkan mutu dalam produknya. Yang kedua, awet atau memiliki daya tahan yang lama atau daya tahan yang baik. Produk yang diciptakan oleh produsen itu harus memiliki daya tahan yang baik, memiliki keawetan, sehingga tidak mudah rusak. Itu juga termasuk salah satu unsur penilaian mutu. Ketiga, keamanan. Ketika produk itu nanti sudah diciptakan dan dipergunakan atau dikonsumsi oleh konsumen, harus ada jaminan keamanan ketika konsumen mengkonsumsinya. Keempat, kemudahan dalam penggunaan. Ini jelas. Karena produk yang diciptakan oleh produsen harus bersifat user friendly. Artinya mudah dipergunakan oleh konsumen. Yang keempat, kemudahan dalam pembuatan. Ini masih sedikit berhubungan dari sisi produsen. Ketika produsen menciptakan produk dan produk itu mudah diciptakan, mudah diproduksi, maka itu merupakan salah satu juga penilaian mutu. Dan yang terakhir adalah kemudahan pembuangan. Artinya, ketika produk itu sudah habis pakai, sifatnya setelah dikonsumsi, dipergunakan oleh konsumen, konsumen tidak akan kesulitan untuk membuang atau melakukan recycling produk yang sudah habis pakai tadi. Nah, itu ada 6 unsur penilaian mutu. Berikutnya, ini adalah unsur-unsur penentu suatu produk dikatakan unggul. Jadi, bila mana produk itu dikatakan unggul? Beberapa unsur yang menjadikan barang dikatakan lebih unggul dari produk sejenis lainnya. Yang pertama, desainnya bagus. Yang kedua, memiliki daya tarik fisik. Dan yang ketiga, berbeda dan asli. Desain yang bagus. Pasti ketika produsen ingin menciptakan, meng-create produk yang bermutu,
produsen harus berusaha untuk menciptakan desain produk yang baik dan menarik. Baik itu dari kemasannya, baik itu dari nanti produknya tersendiri. Yang kedua, produknya harus memiliki daya tarik fisik. Jadi selain kemasan dan yang sudah memiliki desain yang baik dan bagus, produk di dalamnya, produk utamanya harus memiliki daya tarik fisik yang bagus pula. Jadi harus memiliki desain fisik yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, sesuai dengan ekspektasi konsumen. Berikutnya, yang terakhir adalah poinnya, berbeda dan asli. Artinya, suatu produk akan dikatakan lebih unggul dari produk yang lainnya, produk sejenis yang lainnya, adalah produk yang memiliki perbedaan dan memiliki originalitas. Jadi produk yang memiliki daya tarik dari perbedaan, beda dengan produk yang lainnya, beda dengan produk sejenis yang lainnya. Dia memiliki originalitas. Nah, dari pembahasan tadi unsur mutu dan bagaimana produk itu dikarenakan lebih unggul dari produk sejenis lainnya, paling tidak kita harus bisa hari ini menjawab apa sih definisi mutu atau kualitas itu. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa mutu atau kualitas itu diperlukan? Nah, ada beberapa alasan di sini. Yang pertama, konsumen atau pelanggan yang semakin hari semakin cerdas, semakin pandai, semakin canggih dalam selera dan pilihannya. Yang kedua adalah kompetisi yang semakin ketat dan canggih. Kompetisi antar produsen. Jadi produsen dengan produsen yang lainnya. Mereka saling berkompetisi dalam menciptakan suatu produk yang bermutu. Nah, yang berikutnya adalah kenaikan biaya produksi yang hanya dapat diatasi melalui perbaikan kualitas proses. Kualitas proses, sekali lagi. Dan peningkatan produktivitas tanpa henti. Semakin bertambahnya waktu, biaya produksi juga mengikuti juga dengan kenaikan inflasi dan lain sebagainya. Jadi biaya produksi yang semakin meningkat itu bisa diatasi dengan menekan biaya produksi. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah perbaikan kualitas proses. Artinya dalam proses produksi, ketika di situ ada suatu sistem quality control yang baik, maka biayanya akan bisa ditekan, biaya produksinya akan bisa ditekan. Dan juga peningkatan produktivitas tanpa henti. Jadi suatu produk itu bisa mempertahankan mutunya ketika salah satunya dari sisi produsen yang memproduksi produk tersebut dapat meningkatkan produktivitasnya secara terus-menerus, secara kontinu. Nah, yang terakhir, mengapa sih kualitas diperlukan? Karena apa? Tuntutan, perkembangan, perekonomian, politik, yang mungkin terjadi suatu krisis ekonomi, krisis politik yang mendorong pelanggan atau konsumen itu lebih selektif lagi dalam memilih produknya. Jadi yang mana dasarnya konsumen itu pasti menginginkan produk yang bermutu, tetapi dapat dijangkau dengan atau dapat dimiliki, dapat diperoleh dengan harga yang konsumtif. Artinya konsumtif sesuai dengan budget mereka, sesuai dengan harga dari produk tersebut. Nah, karena apa? Ketika terjadi suatu krisis ekonomi dan krisis politik,
pasti dalam suatu daerah, suatu negara akan menyebabkan konsumen memangkas anggaran belanja produknya, termasuk anggaran belanja produk yang bermutu tadi. Jadi arahnya, produk yang bermutu itu bukan berarti produk yang selalu terus meningkat harganya. Bisa jadi produk itu malah semakin menurun harganya. Nah, berikutnya kita coba menjawab bagaimana sih cara memuaskan pelanggan. Yang perlu kita pahami di sini bahwa pelanggan atau konsumen itu adalah raja. Ada peribahasa yang mengatakan begitu, dan itu benar adanya. Memuaskan pelanggan berarti memenuhi harapan atau ekspektasi pelanggan. Apalagi jika kita mampu memberikan lebih dari yang apa mereka harapkan. Pemenuhan kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan 3 hal utama berikut ini. Yang pertama, kita dapat menyediakan produk yang benar-benar berkualitas. Kedua, pemangkasan biaya produksi yang berimbas pada penurunan harga. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pelayanan yang tepat waktu atau on time. Ini kaitannya mungkin dengan lebih ke distributor atau retailer. Jadi mereka harus bisa menyediakan produk yang benar-benar berkualitas. Yang kedua, pemangkasan biaya produksi yang bisa menekan biaya dalam proses harga. Yang ketiga adalah pelayanan yang tepat waktu. Berikutnya, saya ambil salah satu ahli yang mengidentifikasikan 5 pendekatan perspektif kualitas. Pendekatan perspektif kualitas. Biasanya ini sering dipergunakan dalam proses bisnis. Sering digunakan oleh para praktisi bisnis. Ada 5 pendekatan di sini. Yang pertama, pendekatan transendental, pendekatan produk dan pendekatan berbasis pengguna, pendekatan berbasis manufaktur, dan yang kelima adalah pendekatan berbasis value. Yang pertama, pendekatan transendental. Pendekatan ini lebih menekankan pada apa yang dirasakan, sekalipun tidak semua yang dirasakan dapat dideskripsikan dengan kata-kata. Artinya, orang mungkin bisa merasakan sesuatu tentang kualitas, tapi belum tentu orang itu bisa menjelaskannya dengan kata-kata atau dengan verbal. Misalkan, kita membeli suatu produk makanan dan minuman, kopi misalkan. Kebetulan ada satu produk yang baik, kopi terbaru dengan kualitas yang sangat baik. Ketika kita mencoba kopi tersebut, setelah kita mencobanya, ketika kita disuruh menjelaskan, menceritakan bagaimana rasa dari kopi tersebut, ya begitulah, kopinya enak, luar biasa. Enaklah, pokoknya enak. Nah, disinilah adalah pendekatan transendental yang dimaksud. Yang berikutnya, pendekatan berbasis produk. Bila kualitas dipandang dengan menggunakan pendekatan ini, maka kualitas akan dideskripsikan sebagai keseluruhan karakteristik dari produk tersebut atau atribut dari produk tersebut. Semisal suatu lantai keramik yang berukuran 40 x 40 cm itu akan dikatakan berkualitas. Keramik dengan ukuran 40 x 40 cm. Nah, produk keramik yang tidak memiliki ukuran 40 x 40 cm, misalkan kurang 1 cm, maka bisa diartikan produk yang tersebut tidak memiliki kualitas yang baik. Jadi berbasis pada produknya. Berikutnya, pendekatan berbasis pengguna. Artinya, kualitas dilihat dari sisi pendapat pengguna atau konsumen. Nah, bagaimanapun keadaan barang atau jasa, produk tadi, bila barang atau jasa tersebut dapat memuaskan pelanggannya, maka barang tersebut dapat dikatakan berkualitas.
Dengan demikian, pendapat konsumen tentang sejauh mana produk itu dapat memenuhi kebutuhannya atau selera mereka itu adalah kunci kata kualitas untuk produk tersebut. Berikutnya, pendekatan berbasis manufaktur. Nah, ini yang tadi saya sebut, ada salah satu pendekatan untuk menilai kualitas atau mutu dari produk itu dari sisi produsen atau pencipta produk tersebut. Produsen memiliki kriteria atau spesifikasi sendiri tentang produk yang dihasilkan. Bila produk yang dihasilkan telah sesuai dengan kriteria atau spesifikasinya, maka produk tersebut dapat dikatakan berkualitas. Nah, tetapi sayangnya pendapat produsen tentang kualitas tersebut bisa jadi tidak klop, tidak match dengan pendapat dari konsumen. Jadi misalkan suatu produsen menciptakan sebuah handphone itu memiliki standar tertentu misalkan. Ukurannya harus sekian, harus memiliki kamera yang memiliki kualitas motretan yang bagus. Kualitas hasil fotonya harus berapa misalkan. Produk ini diciptakan oleh konsumen dengan standar-standar tertentu yang ditetapkan, yang sudah diukur dan ditetapkan sebagai standar pembuatan produk. Nah, ketika produk ini jadi sesuai dengan standar diproduksi oleh produsen mengklaim bahwa produk tersebut adalah produk yang berkualitas. Akan tetapi, bisa jadi dari sisi konsumen, produknya masih belum berkualitas. Dinilai oleh konsumen bahwa produk handphone tadi masih kurang berkualitas. Nah, inilah yang bisa menjadi polemik tersendiri, persoalan tersendiri ketika nanti hasilnya kita matchkan antara konsumen dan produsen. Nah, berikutnya pendekatan berbasis value. Berdasarkan pendekatan ini, kualitas diartikan sebagai suatu upaya excellent. Dengan demikian, produk yang berkualitas belum tentu bernilai. Menurut pendekatan berbasis value, produk yang bernilai adalah produk yang tepat beli. Tepat beli di sini yang menjadi kunci adalah kata tepat beli. Artinya, produk yang berkualitas menurut ketika pendekatannya berbasis value adalah produk yang sesuai dengan momentum konsumen membutuhkannya. Contoh, seseorang membutuhkan penunjuk waktu yang bersifat mobile. Berarti di dalam bayangannya adalah sebuah jam tangan yang dapat menunjukkan waktu dalam secara real time dan bersifat mobile. Akan tetapi, bila ada jam tangan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen tersebut dengan harga yang lebih murah, maka produk yang dengan harga yang lebih rendah tadi bisa dikatakan produk itu adalah produk yang berkualitas bagi konsumen karena pendekatannya berbasis value. Jadi lebih berhubungan dengan kebutuhan dasar dari konsumen. Seperti itu. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang melatar belakangi penentuan dari mutu atau kualitas. Yang pertama, kecenderungan atau transcendent. Yang kedua, berbasis pada product based. Yang ketiga, berbasis pada kepuasan pengguna. Yang keempat, berbasis pada proses manufaktur atau dalam proses pembuatannya. Kelima, kinerja. Keenam, feature. Yang ketujuh, kehandalan. Ke-8, kenyamanan. Ke-9, daya tahan atau durasi. 10, pelayanan. 11, estetika. Dan yang terakhir, persepsi akan kualitas. Baiklah, itu yang bisa kami sampaikan, yang bisa kita sharing hari ini, materi tentang manajemen mutu. Kita, apabila ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di komentar, atau langsung kita
mengadakan webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.